Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Dwi Kartikasari dengan NIM 126-205-21-21-22 kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 3 MISD dengan judul Mata Pencarian Masyarakat Arab Sebelum Islam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk melihat atau menggunakan menu yang telah disediakan di atas. Jika masih ada kesulitan, kalian bisa klik lihat petunjuk penggunaan. Mari kita klik. Lalu di situ sudah muncul petunjuk penggunaannya. Yang pertama itu ada beranda, klik untuk menuju halaman utama. Yang kedua ada tujuan, klik untuk melihat tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada materi, klik untuk melihat materi. Yang keempat ada evaluasi, klik untuk melihat evaluasi pembelajaran. Yang kelima ada quiz, klik untuk memulai latihan. Dan yang terakhir ada rangkuman, klik untuk melihat ringkasan materi. Jika sudah menuju ke petunjuk penggunaan, kalian bisa mengklik yaitu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran, apa yang akan kamu pelajari pada materi ini? Yang pertama, mengetahui pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah yaitu beternak. Yang kedua, mengetahui pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah yaitu bertani. Dan yang ketiga, mengetahui pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah yaitu berdagang. Jika sudah mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, selanjutnya mari kita klik materi pembelajaran. Materi berikut ini daftar materi mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu beternak, bertani, dan juga berdagang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita klik beternak. Materi yang pertama, penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencarian mereka adalah berdagang, sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Badui, yang suka berpindah-pindah tempat. Golongan penduduk inilah yang besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Mata pencarian mereka adalah bertani dan beternak. Secara garis besar, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah antara lain. Yang pertama yaitu beternak, menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan beternak sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi penggembala ternak milik sendiri, ada juga yang menggembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang penggembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Baik, untuk materi selanjutnya, kalian bisa klik panah di bawah. Yaitu materi yang kedua, bertani. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Di padang pasir hampir tidak ada pohon-pohonan, tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau oase dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencarian sebagai petani. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Tanpa pohon kurma, kehidupan di padang pasir akan semakin terasa sangat menderita. Pohon kurma sendiri di tanah Arab memiliki banyak kegunaan. Buahnya untuk makanan tetap masyarakat Arab, bijinya sebagai persediaan untuk makanan unta, sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Badui. Batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Karena itu, pohon kurma selalu menjadi pujaan dan impian orang-orang Badui yang sepanjang kehidupan mereka kekurangan air dan buahnya. Materi selanjutnya, mari kita klik panah di bawah. Pada wilayah-wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi. Pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman, sedangkan di Hadramaut dan Mahra utamanya menghasilkan palawija. Baik, untuk materi selanjutnya mari kita klik panah di bawah. Materi selanjutnya yaitu berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman Jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta atau naik kuda. Negeri tujuan mereka adalah antara lain Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri itu sangat jauh dari Mekah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari.
Biasanya mereka berangkat secara berombongan untuk menghindari perompak di perjalanan. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Uqas yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zilmajah, dan Pasar Majnah. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan ziarah atau ibadah haji setiap tahunnya. Baik, materi selanjutnya mari kita klik panah di bawah. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat penting dalam dunia perekonomian, khususnya di Jazirah Arab, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan perdagangan musim panas ke negeri Syam. Dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dan dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini biasa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Baik, untuk selanjutnya mari kita klik panah di bawah. Baik, selanjutnya kita sudah memasuki evaluasi pembelajaran. Apa sih yang akan kamu pelajari pada materi ini? Di evaluasi pembelajaran ini sudah terdapat 2 pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, apa nama masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan? Jelaskan. Jawabannya, penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencarian mereka adalah berdagang. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan manfaat yang dihasilkan pohon kurma bagi masyarakat Arab sebelum Islam. Jawabannya, buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab. Bijinya sebagai persediaan untuk makanan unta, sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Badui. Batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak, sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Selanjutnya, mari kita klik quiz. Di quiz ini terdapat latihan soal untuk mengasah daya ingat kalian. Terdapat 2 pertanyaan, dengan setiap pertanyaan terdapat jawaban yang benar. Baik, kita akan langsung mencoba untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu masyarakat suku Arab Hadari tinggal di daerah A. Perkotaan, B. Pedesaan, C. Hutan. Baik, kita langsung saja untuk coba klik pilihan yang A. Apakah jawabannya perkotaan? Kita coba. Ternyata pilihan A, perkotaan, adalah jawaban yang benar. Berarti pilihan B dan C adalah jawaban yang salah. Lalu pertanyaan kedua, orang-orang Badawi mata pencaharian utama mereka adalah A. Nelayan, B. Peternak dan bertani, C. Berburu dan berperang. Mari kita coba untuk jawaban A. Ternyata jawaban A adalah salah. Lalu selanjutnya kita klik untuk jawaban yang ke B. Ternyata jawaban B adalah benar. Jadi orang-orang Badawi mata pencaharian utama mereka adalah peternak dan bertani. Baik, selanjutnya kita klik menu di atas yaitu rangkuman. Rangkuman di sini berisi ringkasan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari. Mata pencaharian mereka adalah berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Badui yang suka berpindah-pindah tempat. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Para kafilah Arab melakukan perjalanan niaga pada musim dingin menuju Yaman dan perniagaan musim panas ke negeri Syam. Baik, proses pembelajaran dan materi yang saya sampaikan sudah selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.